Ketika Herodes menjadi raja negeri Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria. Ia termasuk golongan imam-imam Abia. Istrinya bernama Elisabet, juga keturunan imam. Kehidupan suami istri itu menyenangkan hati Allah. Keduanya mentaati semua perintah dan hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan mereka kedua-duanya sudah tua. Pada masa itu, pasangan suami istri seperti Zakaria dan Elisabet yang belum memiliki anak dianggap orang yang dihukum Tuhan dan dianggap hina. Pada suatu hari, waktu golongan Abia mendapat giliran, Zakaria menjalankan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Dengan undian yang biasanya dilakukan oleh imam-imam, Zakaria ditunjuk untuk masuk ke dalam rumah Tuhan dan membakar kemenyan. Sementara upacara pembakaran kemenyan diadakan, orang banyak berdoa di luar. Pada waktu itulah malaikat Tuhan, Gabriel, menampakkan diri kepada Zakaria. Malaikat itu berdiri di sebelah kanan meja tempat membakar kemenyan. Ketika Zakaria melihat malaikat itu, ia bingung dan takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, Zakaria. Allah sudah mendengar doamu. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus memberi nama Yohanes kepadanya. Engkau akan sangat gembira dan banyak orang akan bersukaria bila anak itu lahir nanti. Ia akan menjadi orang besar menurut pandangan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Sejak lahir, ia akan dikuasai oleh Roh Allah. Banyak orang Israel akan dibimbingnya kembali kepada Allah, Tuhan mereka. Ia akan menjadi utusan Tuhan yang kuat dan berkuasa seperti Elia. Ia akan mendamaikan bapa dengan anak, dan orang yang tidak taat akan dipimpinnya kembali pada jalan pikiran yang benar. Dengan demikian, ia menyediakan suatu umat yang sudah siap untuk Tuhan." Bagaimana saya tahu bahwa hal itu akan terjadi? Saya sudah tua dan istri saya juga sudah tua. "Saya ini Gabriel, saya melayani Allah, dan ialah yang menyuruh saya menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Apa yang saya katakan akan terjadi pada waktunya. Tetapi karena engkau tidak percaya, engkau nanti tidak dapat berbicara. Engkau akan bisu sampai apa yang saya katakan itu terjadi." Sementara itu, orang-orang di luar terus menantikan Zakaria. Mereka heran, mengapa ia begitu lama di dalam rumah Tuhan. Dan pada waktu ia keluar, ia tidak dapat berbicara kepada mereka. Ia terus saja memberi isyarat dengan tangannya dan tetap bisu. Maka orang-orang pun tahu bahwa ia sudah melihat suatu penglihatan di dalam rumah Tuhan. Setelah habis masa tugasnya di rumah Tuhan, Zakaria pun pulang ke rumah. Tidak berapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, lalu mengurung diri di rumah 5 bulan lamanya. Ia berkata, "Akhirnya Tuhan menolong saya dan menghapus kehinaan saya." Saat waktunya bagi Elisabet untuk bersalin, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangga dan sanak saudaranya mendengar betapa baiknya Tuhan terhadap Elisabet, dan mereka pun ikut bergembira dengan dia. Waktu bayi itu berumur 8 hari, mereka datang untuk menyunat dia. Mereka mau menamakan bayi itu Zakaria menurut nama
ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Tidak, ia harus diberi nama Yohanes. Tidak seorang pun dari sanak saudaramu bernama begitu," kata mereka kepadanya. Lalu dengan isyarat mereka bertanya kepada Zakaria, nama apa yang mau diberikannya kepada anaknya. Zakaria meminta sebuah batu tulis, lalu menulis, "Namanya Yohanes." Mereka semua heran. Pada waktu itu juga Zakaria dapat berbicara lagi dan memuji Allah. Tetangga-tetangganya semua takut, dan kabar itu tersebar ke seluruh daerah pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengar hal itu bertanya dalam hati, "Menjadi apakah anak itu nanti? Sebab Tuhan menyertai dia." Yohanes anak Zakaria itu bertambah besar dan bertambah kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun. Ia makan belalang dan minum madu hutan. Sampai tiba waktunya ia menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Saat Pontius Pilatus menjadi gubernur di Yudea dan Herodes memerintah di Galilea, serta Hanas dan Kayafas menjabat imam-imam agung, saat itulah Allah berbicara kepada Yohanes, anak Zakaria di padang pasir. Maka Yohanes pergi kemana-mana di seluruh sungai Yordan dan menyampaikan berita dari Allah. Yohanes berseru, "Bertobatlah dari dosa-dosamu, dan kamu harus dibaptis, supaya Allah mengampuni kamu." Itu sesuai dengan yang tertulis di dalam buku Nabi Yesaya. Ada orang yang berseru-seru di padang pasir, "Siapkanlah jalan untuk Tuhan, ratakanlah jalan bagi Dia. Setiap lembah hendaklah ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Jalan yang berliku-liku hendaklah diluruskan, dan jalan yang lekak-lekuk diratakan. Orang-orang di seluruh dunia akan melihat Allah menyelamatkan manusia." Banyak orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Yohanes berkata kepada mereka, "Kamu orang yang jahat, siapa yang mengatakan bahwa kamu dapat luput dari hukuman Allah yang akan datang? Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Jangan mulai berkata bahwa Abraham adalah nenek moyangmu. Ingat, dari batu-batu pun Allah sanggup membuat keturunan untuk Abraham. Kapak sudah siap untuk menebang pohon sampai ke akar-akarnya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Jadi apa yang harus kami buat? Orang-orang yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan sehelai kepada yang tidak punya, dan orang yang mempunyai makanan harus membagikannya. penagih-penagih pajak juga datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Mereka bertanya, Bapak Guru, apa yang harus kami buat? Yohanes menjawab, Janganlah menagih lebih banyak dari apa yang sudah ditetapkan. Ada juga prajurit yang bertanya, Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami buat? Yohanes menjawab, Jangan memeras siapapun dan jangan merampas uang dengan tuduhan-tuduhan palsu. Puaslah dengan gajimu. Pada waktu itu orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Yohanes Raja Penyelamat yang mereka nantikan? Itu sebabnya Yohanes berkata kepada mereka semua, Saya membaptis kamu dengan air, tetapi nanti akan datang orang yang lebih besar daripada saya. Membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi semua gandumnya sampai bersih. Gandum akan dikumpulkannya dalam lumbung,
tetapi semua sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak bisa padam. Demikianlah Yohanes menasihati orang-orang dengan berbagai-bagai cara pada waktu ia mewartakan kabar baik.